Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanina al-anbiya wal mursalin ila jami'i at-tayyibin at-tahirin wa azwajihim ummahatil mu'minin wa ila jami'i sahabati wat-tabi'in المصلين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا وصحبه المرء الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-dharain amin. Wa an Aisyah dan dari Siti
Aisyah. Radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah anha dari Siti Aisyah. Radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah anha dari Siti Aisyah. Anna Ummu Habibah sesungguhnya Ummu Habibah Anna Ummu Habibah sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsy. Ummu Habibah binti Jahsy. Ini masih sekandung sama perawi hadis yang sebelumnya. An Hamnata binti Jahsy. Sama. Wa hiya ukhtu Hamnah allati taqaddama hadithuha. Itu syakat mengadu siapa Ummu Habibah. Itu syakat mengadu siapa Ummu Habibah ila Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dama tentang darah. Ad-dama tentang darah. Faqala kemudian bersabda siapa Nabi. Umkuthi diamlah siapa engkau. Qadrama seukurannya sesuatu kanat yang ada. Kanat yang ada itu tahbisuka menahan akan engkau. Tahbisuki menahan akan engkau. Kanat yang ada itu tahbisuki menahan akan engkau apa haidatuka haidmu. Apa haidatuka haidmu. Thumma ghatasili kemudian mandilah siapa engkau. Tasili kemudian mandilah siapa engkau. Fakanat maka ada siapa Ummu Habibah. Fakanat maka ada siapa Ummu Habibah itu taghtasilu mandi siapa Ummu Habibah. Itu taghtasilu mandi siapa Ummu Habibah. Likulli sholatin untuk tiap-tiap sholat. Likulli sholatin untuk tiap-tiap sholat. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa Muslimun? Imam Muslim. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat lil Bukhari untuk Imam Bukhari. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat lil Bukhari untuk Imam Bukhari. Wa tawaddu'i dan berwudulah siapa engkau. Wa tawaddu'i dan berwudulah siapa engkau likulli sholatin untuk tiap-tiap sholat. Likulli sholatin untuk tiap-tiap sholat. Wahia dan bermula riwayat. Wahia dan bermula riwayat itu li Abi Dawud untuk Imam Abi Dawud. Wa ghairi dan selainnya Abi Dawud min wajib dari wajah akhar yang lain. Min wajib dari wajah akhara yang lain. Jadi seorang sahabiah Ummu Habibah binti Jahsy mengadu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu itu kalau ada persoalan semua mengadunya kepada Nabi. Jadi sumbernya itu satu. Jadi apa
yang dibawa oleh baginda Nabi SAW itu namanya kebenaran atau al-haq. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para nabi yang lain itu namanya sautul haq. Namanya apa? Suara kebenaran. Jadi ketika beliau SAW masih hidup, semua sumber kebenaran munculnya dari situ. Persoalan besar, persoalan kecil, persoalan berat, persoalan ringan tentang agama, semuanya muaranya kepada baginda Nabi SAW. Termasuk urusan-urusan haid, urusan-urusan yang lain, waris, urusan perceraian, urusan pernikahan, pembagian ghanimah, menentukan perselisihan pendapat, semuanya kepada baginda Nabi SAW. Itu namanya sautul haq. Nah, orang-orang yang mengikuti ajaran ini namanya ahlus sunnah. Namanya apa? Jadi ahlus sunnah itu orang-orang keluarga. Ahlun itu artinya keluarga kalau kecil. Kalau besar namanya kelompok. Kalau lebih besar lagi namanya golongan. Jadi ahlus sunnah itu golongan yang mempercayai, mengikuti tentang suara kebenaran yang ada pada baginda Nabi yang disebut dengan as-sunnah. Ya. Nah, pertanyaannya, setelah baginda Nabi SAW itu wafat, yang mengendalikan atau memegang kendali daripada sautul haq ini siapa? Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika masih ada yang memegang sautul haq itu adalah baginda Nabi SAW. Tapi ketika beliau wafat, siapa yang memegang sautul haq? Nah, dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah, kenapa dinamakan wal jamaah? Karena orang-orang atau kelompok ini mempercayai bahwa suara kebenaran setelah baginda Nabi wafat ada pada jamaatus sahabat. Ada pada siapa? Jadi semua sahabat itu, ya, semua sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang bisa dijadikan pedoman dalam membawa sautul haq. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah itu sautul haq setelah baginda Nabi wafat hanya ada pada satu orang, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali wafat, sautul haq dipegang oleh Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Hasan wafat, sautul haq dipegang oleh Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain wafat, sautul haq dipegang oleh Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Dan seterusnya. Jadi kalau orang Syiah itu hanya satu yang punya sautul haq. Makanya tidak disebut dengan wal jamaah. Ya. Beda dengan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah itu mempercayai, meyakini bahwa sautul haq itu ada pada jamaatus sahabat. Semua sahabat. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi SAW bersabda. Apa sabdanya beliau? Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Mana salah satu dari mereka kalian mengikuti, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Artinya apa?
boleh milih sahabat mana saja. Ya, karena sahabat itu tidak ada yang curang, tidak ada yang bohong. Ya, keadilan mereka radhiyallahu anhum dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya sahabat itu istimewa. Tidak boleh orang mencela sahabat. Orang kalau mencela sahabat bisa jadi fasik. Bahkan apabila ditambah dengan kebencian bisa jadi kufur. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu orang yang paling tinggi derajatnya di antara para sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilanjut dengan Sayyidina Umar. Dilanjut dengan Sayyidina Utsman. Dilanjut dengan Sayyidina Ali. Dilanjut dengan 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga tanpa hisab. Jadi ada 10 sahabat selain daripada Khulafaur Rasyidin menjadi 10 berarti ditambah 6 itu mendapat jaminan dari baginda Nabi masuk surga tanpa hisab. Ada disebutkan dalam Burdah itu. Sa'dun Sa'id bin Auf Talhatun wa Abu Ubaidatun wa Zubairun Sadatun Huraru. Itu sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada 6 ditambah dengan 4 Khulafaur Rasyidin ada 10. Siapa lagi urutan kemuliaan para sahabat setelah itu? Orang-orang ahli Badar yang ikut perang Badar. Siapa lagi yang mulia setelah itu? Orang-orang yang ikut dalam perang Uhud. Siapa lagi yang mulia setelah itu? Orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Ya. Itu sahabat-sahabat khas. Sahabat-sahabat yang kelasnya khusus. Dari 124.000 sahabat, itu sahabat yang paling rendah derajatnya, mungkin sepanjang hidupnya hanya bertemu baginda Nabi hanya sekali. Sahabat yang paling rendah derajatnya, nanti di akhirat kalau imannya ditimbang, itu masih lebih berat imannya sahabat satu orang yang paling rendah di antara para sahabat dibandingkan imannya manusia mulai zaman tabi'in sampai nanti hari kiamat digabungkan menjadi satu masih lebih berat timbangannya adnas sahabat. Sahabat itu manusia istimewa. Sahabat yang paling rendah derajatnya satu orang itu imannya ditimbang nanti dengan manusia yang beriman sejak zaman tabi'in sampai dengan hari kiamat digabung menjadi satu masih lebih berat imannya adnas sahabat. Ya, makanya sahabat itu manusia istimewa. Nah, mereka lah pembawa sautul haq setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pertanyaan lagi, setelah para sahabat Nabi pembawa sautul haq ini wafat, semuanya habis masanya, pembawa sautul haq berikutnya siapa? Pembawa sautul haq berikutnya adalah para ulama. Siapa? Para ulama. Ulama yang sesuai dengan kriterianya. Alim kriterianya. Ulama yang menjadi pembawa sautul haq itu adalah satu, harus alim. Dua, harus zahid, zuhud. 3,
adib, orang yang beradab. 4, harus warah. Ya. Itu syarat-syarat ulama untuk menjadi pembawa sautul haq setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah wafatnya masa sahabat. Karenanya dalam agama kita pembawa sautul haq setelah para sahabat itu adalah para ulama, dan para ulama yang dimaksudkan adalah al-imamul madzhab. Siapa? Imam madhab. Syafi'i, madhab Hanafi, madhab. Generasi setelah itu adalah meneruskan isi dari apa yang sudah dibawa oleh para imam-imam. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengajarkan ngaji, itu artinya dia adalah meneruskan sautul haq yang dari para ulama. Karena untuk menjadi kriteria ulama itu susah. Ya, makanya sekarang yang banyak bukan ulama tapi ubaru. Ya. Ini semua datang sampai urusan haid datang kepada Rasulullah SAW. Ummu Habibah ini mengadu kepada baginda Nabi tentang kebiasaan haidnya. Kebiasaan haidnya misalnya 7 hari. Setelah 7 hari kok darah masih keluar terus. Saya harus bagaimana ya Rasulullah? Syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam, mengadu tentang darah. Umkuthi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Biasanya kamu haid berapa hari, itu kamu tahan diri. Jangan sholat, jangan puasa, jangan bawa Quran, jangan ngaji Quran, dan lain sebagainya. Biasanya berapa hari haid kamu? Nah, kalau sudah kebiasaan haid kamu sekian hari selesai, ternyata masih ada darah, itu namanya sudah bukan haid. Namanya istihadah. Nah, karena istihadah maka tsumma ghatasili, mandilah berarti haidnya sudah selesai, maka itu dia suci dan sholat seperti biasa. Setelah itu mandinya cukup sekali saja. Makanya lanjutannya dalam hadis ini, wa tawaddai likulli sholati. Walaupun pada waktu itu fakanat taghtasilu likulli sholat. Saking hati-hatinya Ummu Habibah, bahkan beliau ketika diperintahkan mandi, mandinya setiap mau sholat. Tapi sebenarnya tidak perlu. Yang cukup adalah berwudu setiap mau sholat. Wa an Ummi Atiyah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال كنت مثل ما كان يحدث
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudhi'uka ma qara'nahu Assalamualaikum